Halo, kembali bersama saya Imam Infocom. Kali ini kita akan membahas Vivo V20 SE. Sebelum kita lanjut, yuk kita tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Apabila sudah, yuk kita lanjutkan videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Vivo V20 SE dengan RAM 8GB dan ROM atau memori internal 120GB. Pada bagian box depan sangat simpel seperti yang bisa kamu lihat pada video ini. Sedang pada bagian belakang box terdapat 3 list yang mungkin menjadi highlight dari V20 SE-nya, yaitu 32MP super high selfie, 33W flash charge, dan 48MP rear camera. Sedang untuk bagian bawah terdapat keterangan email dan lain seperti biasanya. Baiklah, langsung saja kita unboxing Vivo V20 SE-nya. Di dalam box terdapat pembuka SIM tray, softcase, kitab-kitab, kabel data Type-C, earphone, chargernya, dan tentu handphone yang akan kita bahas. Pada bagian belakang handphone biasa disebut backdoor ini terbuat dari plastik, dimana kalau kita pakai ada bercak-bercak bekas pemakaian yang menurut saya kurang nyaman untuk dipandang. Padahal ini warna yang saya dapatkan adalah graffiti black. Namun hal itu bisa diberi solusi dengan menggunakan softcase, dan bahkan sudah ada softcase bawaannya. Pada desain kameranya seperti kamera pada umumnya, kotak vertikal dan sedikit menonjol yang memang di era sekarang kamera seperti ini sudah lazim untuk dipandang. Sedang untuk resolusi kameranya sendiri adalah 48MP kamera wide, 8MP kamera ultra wide, dan 2MP untuk kamera kedalaman. Sekarang kita beralih ke tampilan layarnya terlebih dahulu. Dengan layar AMOLED 6,44 inch ini, warna yang dihasilkan cukup tajam dan sejuk. Yang pasti selain lebih hemat baterai, karena V20 SE ini sudah menggunakan fingerprint di bawah layar. Tentu hanya AMOLED yang mendukung hal tersebut. Selain itu, AMOLED ini juga tentunya sangat baik kalau kita menggunakan layar tema gelap di dalam ruang yang minim cahaya ataupun tidak ada cahaya sama sekali, dengan menggantinya ke tema gelap yang disediakan di pengaturan. Setelah kita membahas bodi dan layarnya, selanjutnya kita bahas performance yang dimiliki V20 SE-nya. Dengan harga 4 juta, sayangnya Vivo V20 SE ini masih menggunakan chipset Snapdragon 665. Padahal ada dari brand lain yang harganya jauh lebih murah sudah menggunakan prosesor yang lebih tinggi dari Snapdragon 665. Tapi tentu kembali di kebutuhan, mungkin Snapdragon 665 ini dipasangkan untuk memangkas dari tingginya harga panel AMOLED dan fingerprint under display, serta hardware yang lainnya mungkin. Dengan ROM 128GB dan RAM 8GB, cukup memiliki ruang yang lega baik kita gunakan bersosmed, multitasking, serta menyimpan file-file besar. Apalagi dengan kamera 48MP dan resolusi 4K, tentu hal ini cukup banyak memakan ruang apabila kamu seorang yang suka merekam dengan resolusi 4K. Dengan ROM 128GB, saya rasa hal itu sangat cukup. Sekarang kita coba uji performanya dengan aplikasi Antutu. Dan inilah hasil dari Antutunya. Setelah saya mencoba bermain game Black Desert Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Aspal Legends, semua berjalan dengan mulus di settingan grafis tertinggi. Mungkin pas main Aspal saja sesekali ada sedikit nge-lag, tetapi sangat minim sekali. Jadi gimana handphone ini jika untuk bermain game sekelas yang saya sebutkan tadi? Jawabannya tentu masih oke-oke aja. Sekarang kita coba ke kamera V20 SE-nya, silahkan dinilai.
Ini untuk rekaman kamera depannya. Begini hasil kameranya. Cuaca dalam keadaan mendung ya. Bisa dilihat hasilnya. Dan ini untuk kamera belakang. Bisa dilihat hasilnya dan bagaimana kestabilitasan dari penangkapan gambarnya. Ini rekaman pada resolusi 1080p dan ini hasilnya. Ini di set di 1080p juga. Dan ini hasil untuk tangkapan suaranya dan hasil videonya. Tidak lupa juga pada Vivo V20 SE ini dilengkapi dengan edit foto di mana foto kita bisa kita ganti latar belakangnya dengan mudah, baik dengan latar belakang gambar maupun latar belakang video. Wah, bisa menyaingi editor nih. Untuk sensor-sensor yang dibutuhkan sangat lengkap dan saya sudah mengujinya berfungsi dengan sangat baik. Juga tidak lupa fingerprint under display-nya bekerja sangat akurat. Tidak hanya itu, pada Vivo V20 SE ini sudah dilengkapi dengan NFC. Ya, mungkin buat kamu yang ingin dan sudah bisa bayar-bayar lewat NFC, ini adalah hal yang sangat mudah dan tentu praktis. Sedang untuk suara output speakernya bagaimana? Menurut saya sih enak ya, apalagi untuk kelas HP 4 jutaan. Cek langsung, coba dengerin. Baiklah, itu tadi unboxing pada Vivo V20 SE nya dan saya pamit.